Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arsifit Horinia Rupi, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan. Pada kali ini berkesempatan untuk membahas tema yang berjudul Konsep dan Teori Behaviorisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Erlita Bilgis Yulistiana NIM 2022-609. Kedua, Diomara Nisfa Laila NIM 2022-610. Tiga, Raina Talita Ulima 2022-611. Empat, Surya Awang Premadi NIM 2022-612. Teori behaviorisme merupakan suatu aliran dalam psikologi pendidikan yang lebih menekankan keberadaan manusia dalam pendidikan sebagai makhluk yang memiliki aktivitas dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Teori behaviorisme dibagi menjadi dua, yaitu pengkondisian kontinuitas dan pengkondisian operan. Pengertian dari pengkondisian kontinuitas yaitu peristiwa belajar yang terjadi karena adanya sebuah kombinasi antara rangsangan yang disandingkan dengan gerakan yang sama untuk waktu berikutnya. Tindakan dan gerakan. Gerakan adalah kontraksi otot, sedangkan tindakan terdiri dari berbagai macam gerakan. Tindakan biasanya didefinisikan dalam apa yang dicapainya, yakni perubahan apa yang mereka lakukan dalam lingkungan. Contoh dari tindakan yaitu mengetik surat dan makan pagi. Yang ketiga, ada kekuatan asosiatif. Belajar terjadi melalui pasangan stimulus dan respon. Stimulus merupakan hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon merupakan reaksi yang dimunculkan anak didik ketika belajar yang berupa gerakan, tindakan, dan lain-lain. Hadiah dan hukuman. Hadiah bisa mencegah mogok belajar. Hukuman menyebabkan mogok belajar. Dalam percobaan Guthrie dan Horton, hadiah mengeluarkan hewan dari konteks pembelajaran dan mencegah perolehan asosiasi baru ke dalam kontak. Demikian pula, hukuman akan menghasilkan unerik hanya jika menyebabkan hewan belajar suatu hal yang lain. Next. Pembentukan dan perubahan kebiasaan. Guthrie mengidentifikasi 3 metode untuk mengubah kebiasaan. 1. Ambang batas. 2. Kelelahan. 3. Respon yang tidak sesuai. Next. Pengertian. Metode pembelajaran menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku. Kerangka konseptual. Kaitannya atau hubungan antara konsep satu dengan yang lain. Kerangka konseptual bagian ini membahas asumsi yang mendasari pengkondisian operan, bagaimana hal itu mencerminkan analisis fungsional, perilaku, dan implikasi dari teori untuk memprediksi dan kontrol perilaku. Proses dasar. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap dan kebiasaan belajar siswa yang baik dapat dibentuk dengan menggunakan konseling behavioristik. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya perubahan perilaku dalam belajar. Menurut teori Skinner, belajar adalah proses terjadinya penguatan perilaku baru yang disebut pengkondisian operan. Selanjutnya ada modifikasi perilaku. Upaya proses untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip belajar secara sistematis. Modifikasi perilaku ini dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku
tertentu dengan mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Next. Kesimpulannya, teori behaviorisme ini adalah menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari stimulus dan respon. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.